Wal ardu laka masjidun. Ini penutupan hadis. Wal ardu laka masjidun. Bumi ini seluruhnya untuk engkau adalah masjidun, masjid. Ya, dalam artian apa? Di mana saja bumi ini bisa menjadi tempat sujud. Sedang di kebun, sedang di di sawah, kita sedang bahkan sedang berada di kapal yang sedang berlayar, ya, di dalam pesawat, dalam bus, di mana saja kita sedang berada, bumi ini bisa jadi masjid. Berhentilah sebentar, ya, sholat di situ. Kalau kita sedang kerja di kebun, sedang ada di sawah, sedang ada di hutan, sedang ada di medan perang, sedang ada di kota, sedang ada di mana saja, berhenti ketika masuk untuk sholat. Haitsuma adrakatka sholatu fasalli. Di mana saja, kapan saja, ya, kerjakan sholat. Sekarang kita masuk ya kepada kitab kita, Al-Hadithul Awwal, yaitu hadis yang pertama. Al-Masjidul Aqsa Thani masjidin fil ardi. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Demi Allah, kalau tidak ada info seperti ini dari hadis Nabi yang sahih, maka kita tidak akan pernah tahu. Tapi alhamdulillah ada info dari Rasulullah SAW, dan Rasul itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan Nabi kecuali hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Berarti info ini adalah info langit. Info ini info A1 valid dari Rabbul Alamin, pemegang sejarah yang maha benar. Kita awali dengan an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah. Ia berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal, masjid yang manakah yang paling pertama dibuat? Masjid manakah yang paling pertama dibangun? Maka jawaban Nabi sederhana, singkat, mantap. Qala al-masjidul haram. Masjidul haram, ini yang pertama. Masjidil Haram yang ada di dalam bahasa Al-Quran Bakkah, ya, yang sekarang disebut dengan Mekah. Bi Bakkah al-masjidul haramu. Ini yang pertama. Qultu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ayyu, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, thummal masjidul aqsa, kemudian yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Ya, baru setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Saudara sahabat tercinta, tentu saja nanti ada perbedaannya. Pertama, beda bentuknya, beda besarnya, ya, beda wilayah kawasannya, dan beda jarak lama tahun dibangunnya. Yang ini tahun berapa, yang ini tahun berapa, berapa lama jarak di antara keduanya dibangun, dan siapa yang membangunnya, ya, siapa yang membimbing pembangunan ini, ya, bahan-bahannya dari apa saja, beda masing-masing. Dan juga dalam sejarah, manakah yang paling sering didatangi, dikunjungi oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bulat, dengan tegas dan padat kami katakan, yang paling sering dikunjungi hampir oleh seluruh nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah Masjidil Aqsa. Tamam, mari kita lanjutkan hadisnya. Qultu kam kana bainahuma, ya Rasulullah, kata Abu Dzar Al-Ghifari, berapa jarak pembangunan yang pertama Masjidil Haram ini selesai dengan pembangunan Masjidil Aqsa itu? Berapa jaraknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dibangun itu, berapa jaraknya? Nabi menjawab, qala arba'una. Di hadis yang lain, arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi yang membangun siapa? Nabiullah alaihi salam, Nabiullah Adam. Ini yang pertama yang membangun Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Nanti Masjidil Aqsa bagaimana? Masih Nabi Adam dibangun Masjidil Aqsanya. Tapi nanti Nabi Ibrahim datang lagi
Oh, bukan Nabi Ibrahim, Buya. Kami sudah jelaskan sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim hanya mengulangi kembali pembangunan yang sudah dibangun oleh nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagai bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim ini membangun ulang Ka'bah atau Masjidil Haram yang telah tergerus oleh zaman, telah hancur oleh waktu, dan juga ada memang penjahat-penjahat yang sengaja merubuhkan dan meruntuhkannya. Sehingga diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim kembali bangun. Sebagaimana hampir banyak nabi-nabi juga membantu mengulang kembali pembangunannya, tetapi menyempurnakan. Nah, Nabi Muhammad saat beliau diutus, beliau juga disuruh oleh Allah kembali sempurnakan bangunannya, dan Nabi pun melakukan. Tsumma qala, lalu berkatalah kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsuma adrakat kas-shalah fasalli. Di mana saja engkau mendapatkan waktu solat masuk, laksanakan solat. Oh, kalau begitu solat kita enggak hanya di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di mana saja, di mana saja. Haitsuma adrakatka sholatu fasalli, di mana saja waktu solat masuk, engkau sedang berada di mana, enggak harus ngejarnya ke Mekah, ke Masjidil Haram, solat di situ. Kalau enggak di Mekah, enggak sah solatnya. Enggak kayak gitu. Di mana saja, kalau engkau sedang berada di Masjidil Aqsa, solat di sana. Sedang berada di luar Mekah dan Madinah, di luar Masjidil Aqsa Palestina, maka tetap waktu solat masuk, solat. Salat, karena kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat, tidak harus di depan Ka'bah, tidak harus di Masjidil Aqsa. Walaupun tentu ada perbedaan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang salat di Masjidil Aqsa dan orang yang salat di Masjid An-Nabawi, orang yang salat di Masjidil Haram apalagi. Saudara dan sahabat tercinta, wal ardu laka masjidun. Ini penutupan hadis. Wal ardu laka masjidun. Bumi ini seluruhnya untuk engkau adalah masjidun, masjid. Ya, dalam artian apa? Di mana saja bumi ini bisa menjadi tempat sujud. Sedang di kebun, sedang di di sawah, kita sedang di, bahkan sedang berada di kapal yang sedang berlayar, ya, di dalam pesawat, dalam bus, di mana saja kita sedang berada, bumi ini bisa jadi masjid. Berhentilah sebentar, ya, sholat di situ. Kalau kita sedang kerja di kebun, sedang ada di sawah, sedang ada di hutan, sedang ada di medan perang, sedang ada di kota, sedang ada di mana saja, berhenti ketika masuk waktu salat. Haitsuma adrakatka sholatu fasalli. Di mana saja, kapan saja, ya, kerjakan salat. Baik hamba-hambaku, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang sahun. Salat sih salat, tapi sahun. Alasannya saya keringatan. Keringat itu bukan najis. Keringat itu bukan kotoran, ya. Keringat itu bukan najis, bukan kotoran. Oh, saya baru saja sedang dari kebun ini banyak tanah nih, banyak dari pohon-pohon yang nempel di sini. Itu bukan kotoran, bukan najis. Oh, baju saya kena tahi burung. Burung itu halal nggak dimakan dagingnya? Halal. Berarti kotorannya ini diungkapkan oleh para ulama-ulama fuqaha kita. Ungkapan mereka adalah setiap binatang yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya bukan najis, ya. Kotorannya bukan najis. Kalau kena tahi burung, dan burung adalah halal dimakan. Mungkin hanya beberapa burung yang haram dimakan karena mereka adalah binatang pemakan daging. Mereka memiliki taring dan kuku yang tajam, ya. Maka binatang seperti ini haram dimakan. Tapi selebihnya, apalagi burung merpati, burung-burung yang memang burung-burung yang secara umum halal kita makan, tainya bukanlah najis. Oke, kalau kena dalam masalah seperti itu, maka jangan pernah itu menjadi alasan keringat saya lah, karena baju saya kotor kena tanah lah, kemudian kena tai burung lah, saya tadi keinjak tai ayam lah, segala macamnya. Itu tidak membatalkan sholat dan tidaklah najis sehingga kita bisa laksanakan sholat seperti biasa. Tinggal suci saja, ya, semampunya, kemudian sholat. Haitsuma adrakatka shalah fasalli war'adu laka masjidun. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita muqiminas shalah, orang-orang yang menjaga dan memelihara salat, orang-orang istiqamah dengan salat, dan mudah-mudahan kita ada rezeki berangkat ke Masjidil Haram
dan lanjut ke Masjidil Aqsa. Ya, mungkin dalam hal ini di dalam Al-Quran juga disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Enggak disebut-sebut tuh Masjid Nabawi. Enggak disebut-sebut memang dalam Al-Quran, dalam sejarah yang terkenal dua masjid ini. Ya, walaupun Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya hanya Nabi Muhammad sendiri pendirinya, tentu saja tidak ada Nabi lain yang pernah solat di Masjid An-Nabawi. Ya, tidak ada. Oh, Nabi Isa kan nanti akan sholat di Masjid Nabawi. Nabi Isa saat turun nanti statusnya bukan lagi Nabi. Perlu diingat itu. Karena setelah Nabi Muhammad diutus, status kenabian Nabi Isa dicabut oleh Allah SWT. Nanti dia turun di akhir zaman, statusnya bukan lagi sebagai Nabi. Karena Nabi berkata, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi yang akan menjadi Nabi setelah aku. Walaupun Nabi Isa masih hidup, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dan Nabi Isa dibiarkan hidup ribuan tahun, tetap saja ketika turun, statusnya adalah sebagai hamba Allah yang saleh, sebagai waliullah yang saleh, yang ditugaskan mendampingi Imam Al-Mahdi mengerjakan pekerjaan besar, yang terbesarnya adalah menghabisi Dajjal laknatullah alaih. Semoga bermanfaat apa yang kami uraikan, apa yang kami bedah di kajian perdana dan pertama kita ini, dan mudah-mudahan kita lanjutkan nanti di kajian kedua di hadis kitab kita ini Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.